Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Kali ini aku udah kedatangan sama teman aku namanya Hera. Kita mau ngebahas tentang pengalamannya selama lulus di SNMPTN seperti apa. Untuk itu sebelumnya mungkin Hera perkenalin diri dulu, namanya siapa, sekarang kuliah di mana, di jurusan apa. Halo, saya Hera. Saat ini kuliah di Universitas Indonesia jurusan Matematika. Hera, dulu alasan Hera milih jurusan matematika apa sih? Dulu pilih matematika itu karena emang dari kecil suka matematika. Terus ketika SMA itu nggak tertarik masuk jurusan teknik, tapi suka hitung-hitungan. Akhirnya milih jurusan matematika. Dulu perjuangan Hera nih untuk mempertahankan nilai kayak gimana sih Hera? Karena kan jurusan matematika menurut aku pribadi salah satu jurusan yang keketatannya lumayan ketat nih. Kalau untuk mempertahankan nilai sih nggak ada cara spesifik. Mungkin lebih ke terus berusaha mengerjakan yang terbaik dalam setiap kesempatan gitu. Jadi kalau kiat-kiat khusus sih nggak ada. Lebih ke setiap ada ujian atau setiap ada kesempatan ketika kita harus dapat nilai, itu selalu melakukan yang terbaik aja gitu. Jadi nggak ada kiat-kiat khusus untuk mempertahankan. Hera, dulu waktu Hera pengen milih jurusan matematika nih, waktu kelas 12, ada nggak sih alumni Hera yang udah lulus di jurusan tersebut? Kalau alumni yang jurusannya matematika ada, tapi jalur masuknya bukan SNMPTN. Hera sempat ragu nggak sih mau milih jurusan tersebut? Meskipun orang-orang bilangnya alumni itu mempengaruhi, tapi saya mikirnya kalau misalnya saya mengikuti apa yang alumni saya pilih, nanti jadinya nggak sesuai sama apa yang saya mau dong. Jadi saya maunya daftar sesuai apa yang saya mau, akhirnya saya nggak ragu ambil aja matematika gitu. Nah, dulu waktu Hera mendaftar SNM nih, ada nggak sih sertifikat yang Hera sempat lampirkan untuk memperbesar peluang Hera lulus SNMPTN? Ada, saya melampirkan 3 sertifikat. Sertifikatnya itu ada sertifikat OSK Matematika, sertifikat Lomba Debat Bahasa Indonesia, sama sertifikat, jadi ada lomba namanya International Science Olympiad, itu dari swasta yang ngadain. Meskipun nggak menang, tapi di sertifikat itu ada nilai saya. Jadi ya itu bidangnya matematika juga. Terus dulu di sekolah Hera ada nggak sih yang rata-ratanya lebih tinggi nih dari Hera misalnya? Dari segi nilai matematikanya atau kumulatifnya, tapi memilih jurusan matematika juga? Ada, tapi begini, jadi ada yang memilih SNMPTN, jurusannya sama, universitasnya sama. Kalau dilihat dari nilai 6 mata pelajaran, nilai pengetahuan di 6 mata pelajaran, saya lebih tinggi kira-kira 2 poin atau 1 poin. Tapi kalau dilihat dari nilai secara keseluruhan, nilai rapor semuanya, pengetahuan, keterampilan, semua mata pelajaran, dia lebih tinggi. Nah, waktu lebih tinggi, Hera sempat ragu nggak untuk milih kayak, aduh dia lebih tinggi nih, jangan-jangan dia yang keterima, atau kayak gimana Hera? Iya, sempat ragu, soalnya kan kita kan sampai konsultasi juga ke guru BK kan. Tapi permasalahannya kan kalau SNMPTN itu nggak ada yang tahu sebenarnya indikator pastinya itu apa. Di 1 poin saya lebih tinggi dari dia, tapi di 1 poin dia lebih tinggi dari saya. Dan kita kan nggak tahu poin di antara 2 poin ini mana yang akan keterima gitu kan. Jadi saya sempat ragu banget sih dulu, tapi akhirnya tetap saya daftar itu. Ini saya mau nanya nih Hera, kan kamu matematikanya kebetulan selalu naik ya, tapi ada penurunan di semester 4. Atau misalnya untuk biologinya juga ada penurunan di semester 2, 3. Nah, itu apa yang kamu rasain sih, Hera? Kan nilai kamu naik turun nih. Kamu tetap pede aja kah? Atau kamu bingung juga atau kayak gimana? Kalau saya sendiri bukan tipe orang yang terlalu stres dan memikirkan, aduh nilainya turun 1 poin, nilainya turun 2 poin. Saya sendiri nggak terlalu memusingkan hal itu. Jadi ketika tahu nilai saya ada yang turun, apalagi kimia kan sampai 82 segala itu, ya saya dulu nggak pusing-pusing amat juga sih. Lebih kayak ya udah berusaha yang terbaik aja selanjutnya gitu. Nah, dulu sempat kepikiran jurusan lain nggak sih, Hera, selain matematika? Iya, sempat kepikiran mau ambil aktuaria. Lalu apa yang membuat Hera akhirnya memilih matematika ketimbang di aktuaria? Memilih matematika dibanding aktuaria karena dulu itu saya kan riset dulu gitu, kayak aktuaria itu ngapain, matematika itu ngapain, dan sebagainya. Ketika saya melihat apa yang dilakukan di jurusan aktuaria, saya itu nggak yakin sebenarnya saya itu suka atau enggak sama ruang lingkupnya, karena kan kalau saya lihat berhubungan dengan asuransi, dan saya sendiri sebenarnya kurang tertarik dengan hal itu. Jadi setelah berbagai pertimbangan, saya akhirnya memilih ke jurusan matematika. Mungkin ini yang terakhir sih, Hera, tentang pesan
kepada teman-teman angkatan 21 yang pengen ngambil SNM nih, khususnya di jurusan matematika. Ada nggak sih kiat-kiat atau tips-tips dari Hera untuk angkatan 21? Kalau tips untuk angkatan 2021 yang mau ambil SNM, tetap mempersiapkan untuk berbagai kemungkinan. Karena SNMPTN itu kan indikator masuk nggak masuknya itu kan sebenarnya nggak terlalu jelas, jadi kurang pasti. Jadi akan sangat lebih baik kalau misalnya dari awal tuh kita sudah mempersiapkan untuk SBM juga, untuk mandiri juga, dan sebagainya. Kalau misalnya ada beberapa pihak yang mungkin mengatakan, oh nilai lu kerendahan untuk masuk sini, mendingan masuk universitas lain, atau menyuruh untuk berubah jurusan hanya karena mengira nilainya terlalu rendah, menurut saya itu jangan diikutin batas dan indikator bahwa nilai lu terlalu rendah, itu sebenarnya kan bukan dibandingkan dengan angkatan tahun lalu, tapi kan dibandingkan dengan angkatan yang mendaftar gitu kan. Jadi jangan sampai kemakan omongan orang dan akhirnya ganti jurusan cuman gara-gara mereka bilang nilainya terlalu rendah untuk masuk ke jurusan ini gitu. Kejar aja mimpinya, daftar aja yang lu mau gitu. Jadi dari FMIPA UI, nanti tahun depan kira-kira bulan Januari akan mengadakan TOSAKA. TOSAKA itu tryout SBMPTN untuk para pejuang PTN angkatan 2021. Nah, buat teman-teman yang mau mempersiapkan diri untuk ikut SBMPTN di tahun 2021, bisa banget ikut tryout ini nih, TOSAKA. Soalnya di TOSAKA ini selain dapat tryoutnya, juga dapat pembahasannya. Terus di TOSAKA-nya juga ada bedah fakultas, jadi bisa juga buat yang masih bingung mau milih fakultas apa, mau milih jurusan apa, bisa banget daftar TOSAKA, ikutan TOSAKA buat dapat informasi mengenai jurusan-jurusan dan dapat soal tryout tentunya. Oke guys, itu dia tadi pengalaman Hera, salah satu mahasiswa UI jurusan matematika. Aku harap kalian enjoy dengan videonya. Nanti kalau emang kalian pengen tahu link Instagram TOSAKA-nya akan aku tulis di description box atau akan ada di kiri bawah ya. Nanti kamu bisa lihat dan kamu bisa cari tahu nih. Udah, aku mau bilang thank you banget udah nonton video ini. Hope you enjoy dengan videonya dan sampai jumpa di video-video kita yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye.